Pemirsa, 22 kendaraan travel ilegal ditilang saat hendak membawa sejumlah pemudik keluar Depok, Jawa Barat. Pengetatan jelang Lebaran Mudik Lebaran 2021 juga terlihat di Bandung. Petugas memutarbalikkan 100 kendaraan kembali ke Jabodetabek. Puluhan travel ilegal ini ditilang dalam razia kepolisian di sejumlah titik di Depok, Jawa Barat. Mobil berplat hitam ini nekat membuka sejumlah trayek ke Jawa Tengah hingga Lampung. Bahkan harga yang dipatok lebih mahal 100 hingga 300 ribu rupiah dari harga standar. 22 trayek ilegal ini baru akan jalani sidang tilang setelah Lebaran nanti untuk memberi efek jera. Kepolisian juga akan patroli siber untuk menekan maraknya travel tak berizin mengoperasikan trayek di tengah larangan mudik Lebaran. Melaksanakan kegiatan patroli di media sosial, karena memang mereka ini, para penghuni ini sudah berani memberikan pelayanannya di media sosial, menawarkan penawaran jasanya melalui media sosial. Apabila ada penawaran di media sosial, kita akan take down berita tersebut, karena memang itu tidak boleh. Di Bandung, Jawa Barat, 100 kendaraan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi diputar balik dalam operasi penyekatan di jalur selatan. Polisi memeriksa KTP hingga surat bebas COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam. Polisi juga menyediakan posko rapid antigen gratis bagi pengendara yang tidak melengkapi syarat masuk kota Bandung. 75 pengendara yang rapid antigen teridentifikasi negatif COVID-19. Pengetatan di Cilengsi digelar hingga larangan mudik berlaku pada 6 Mei mendatang. Dari Depok dan Bandung, Jawa Barat, Iyung Rizky, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pengetatan arus kendaraan pemudik terus dilakukan di sejumlah titik di jalur utara dan selatan Jawa Barat. Petugas terpaksa memutar balik sejumlah kendaraan karena pemilik kendaraan tidak bisa menunjukkan bukti hasil tes bebas COVID-19 dan menolak untuk tes swab di tempat. Jelang diberlakukannya larangan mudik 6 Mei mendatang, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan pengetatan kendaraan pemudik di jalur mudik selatan. Petugas terpaksa memutar balik sejumlah kendaraan karena pengendara tidak bisa menunjukkan hasil swab dan menolak untuk dites antigen di tempat. Salah seorang pengendara mobil yang tak bisa menunjukkan surat hasil swab dan menolak untuk swab di tempat bahkan sempat memprotes karena tidak tahu adanya pengetatan tersebut. Tanggal 6. Tanggal 6 itu. Jadi tanggal 6 kan sekarang udah mulai pengetatan Pak di tiap titik jalur maupun di jalur setiap jalur. Bandung juga sama. Tanggal berapa Pak? Tanggal 4 dari mulai tanggal 22 kemarin Pak udah mulai penyekatan. Informasi ke saya informasinya Bapak berarti nggak baca berita. Sementara itu di jalur Pantura, Weruh, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pemudik roda 2 dan 4 diperiksa petugas Satlantas Polresta Cirebon Senin siang. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan identitas, surat kendaraan, hingga surat kerja dan keterangan negatif COVID-19. Jadi semua kita periksa, kita cek asal dan tujuannya, ya, KTP, SIM, apa kepentingan perjalanan, dan juga pengecekan dokumen surat kesehatan bebas rapid test. Apabila tidak ada, kita arahkan di pos kebetulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bersama tim Satgas Covid sudah menyiapkan tes rapid gratis ya dari pemerintah Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Polresta Kabupaten Cirebon. Ya. Petugas juga dibantu tim kesehatan menyediakan fasilitas tes swab di tempat bagi pemudik yang tetap ingin melintas. Pemudik yang tidak bisa menunjukkan surat negatif COVID-19 dan menolak untuk dilakukan tes swab di tempat terpaksa diputar balik ke kota asal. Dari Garut dan Cirebon, Jawa Barat, Ii Solihin dan To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara banyak menyimpan jejak-jejak penyebaran agama Islam. Salah satunya peninggalan jejak penyebaran agama Islam yang masih ada adalah Masjid Ar-Rahman yang didirikan sekitar tahun 1775 yang kini berusia ditaksir mencapai 245 tahun. Inilah Masjid Ar-Rahman.
Berada di Desa Ujung Baka, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga kini masih berdiri kokoh meski berumur 245 tahun. Masjid ini pernah direnovasi pada tahun 2017 lalu, namun tetap tidak menghilangkan kekhasannya. Ukiran masjid berupa bintang segi 8, tiang kayu, lantai masjid dari kayu, serta mimbar masjid merupakan bangunan asli sejak masjid ini didirikan. Hanya sebagian dinding kayu masjid yang pernah direnovasi dan atap masjid yang diganti. Bahan bangunan masjid berupa kayu berasal dari negeri Pulau Penang, Malaysia yang diangkut menggunakan perahu. Menurut cerita warga sekitar, masjid ini didirikan oleh beberapa orang ulama. Salah satunya adalah Syekh Baka, seorang ulama yang terkenal dan memiliki banyak murid. Saya rasa itulah tadi ya, Syekh Baka sama Syekh apa tadi. Yang lain-lainnya nggak tahu juga saya. Begitulah. Di tahun berapa itu, Pak? 1775. Kira-kira 255 tahun lah udah. Kurang gitu. Masjid Ar-Rahman hingga kini masih terus dipergunakan untuk kegiatan ibadah masyarakat setempat. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Dari Langkat kita ke Subang, Jawa Barat untuk melihat musola super mewah. Pembangunannya diklaim menghabiskan biaya 11 miliar rupiah. Seperti apa kemewahannya? Berikut liputannya. Kampung Karokrok, Desa Jatiragas Hilir, Subang, Jawa Barat punya musola yang termasyhur. Berdiri di atas tanah 7.000 meter persegi, sang pendiri menamakannya Musola Darul Iman At-Tauhid. Dari luar, musola yang dibangun pada tahun 2015 ini tampak seperti tempat-tempat ibadah lainnya. 2 pilar marmer menjadi penyangga di gerbang masuk. Begitu memasuki pekarangan, mata disejukkan dengan kolam air yang dikelilingi pilar marmer kelas 1. Kemewahan musola Darul Iman At-Tauhid pun semakin terlihat. Tidak hanya marmer yang mendominasi bangunan musola, tapi juga belasan batang logam mulia yang ditanam di lantai. Di setiap menuju pintu masuk, jemaah yang beribadah di sini akan dibuat kilau dengan emas murni 24 karat. Ada makna di balik ornamen unik ini. Kalau emas batangan di lantai itu, kalau istilah saya nggak bisa menjelaskan secara detail kan gitu. Jangan kita tergiur dengan duniawi. Ketika kita masuk ke musola, semua hilangkan, kan gitu. Yang ada kita berhadapan dengan kholiknya langsung. Memasuki ruang utama sholat, terdapat pintu masuk yang dibingkai ukiran berlapis emas. Atap musola yang dihiasi detail bintang-bintang juga diklaim berlapis emas, senada dengan mimbar sang imam. Musola yang selesai dibangun pada 2017 ini diklaim menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah. Semuanya dibiayai oleh Sugandi Natanegara yang dikenal sebagai Crazy Rich Subang. Setelah pembangunan selesai, 60 pekerjanya mendapat 1 unit sepeda motor selain upah harian. Semoga kederuanan sang pendiri musola bisa membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. iNews Malam akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.